Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita sekalian dan tentunya masih tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA MTS SMP kelas 7 yaitu tentang struktur organisasi kehidupan. Nah, langsung saja mari kita simak materi struktur organisasi kehidupan bagian pertama. Sistem organisasi kehidupan terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pertama, sel. Sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel berada pada hierarki paling rendah dalam organisasi kehidupan. Meskipun pada tingkatan paling rendah, namun sel dapat menjalankan fungsi layaknya makhluk hidup, yaitu melaksanakan proses metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, serta reproduksi. Secara umum, struktur sel terdiri dari membran atau selaput sel dan dinding sel, inti sel atau nukleus, serta protoplasma yang terdiri dari nukleoplasma dan sitoplasma. Berikut ini adalah struktur dari sel hewan. Yang pertama ada retikulum, kedua mikrolubul, 3 sentrosom, 4 mitokondria, 5 peroksisum, 6 sitoplasma, 7 badan Golgi, 8 membran sel, 9 lisosom, 10 mikrofilamen, 11 ribosom, dan 12 nukleus. Kalian bisa perhatikan gambar di samping ini. Sel tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama ada ribosom, kedua nukleus, ketiga retikulum E, 4 mitokondria, 5 peroksisom, 6 kloroplas, 7 vakuola, 8 mikrofilamen, 9 badan Golgi, 10 dinding sel, 11 membran sel, 12 sitoplasma, dan 13 mikrotubul. Memasuki materi kedua yaitu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Jaringan hanya terdapat pada organisme multiseluler. Berikutnya jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Jaringan epitel. Jaringan epitel melapisi permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Jaringan epitel berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Berdasarkan selnya, otot dibedakan menjadi 3 yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik terletak pada rangka atau tulang. Otot ini berhenti banyak di tepi, mempunyai pita-pita melintang gelap berseling terang dan bekerja sesuai kehendak kita atau sadar. Otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Strukturnya mirip otot lurik tetapi bercabang dan bekerja secara otonom atau tidak sadar. Berikutnya otot polos terdapat pada bagian organ-organ tubuh dalam seperti usus, lambung, ginjal, dan hati. Bentuk otot ini berujung runcing, berinti satu, dan terletak di tengah. Otot ini bekerja secara tidak sadar. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel neuron yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Jaringan hewan yang terakhir yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, tulang rawan, tulang darah, dan getah bening atau limfa. Kita memasuki materi jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem, jaringan permanen, jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan meristem.
merupakan kumpulan sel yang aktif membelah menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi. Sel ini kemudian dapat berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tumbuhan. Jaringan meristem terdiri atas jaringan meristem primer dan sekunder. Jaringan meristem primer terdapat pada ujung, akar, dan batang. Jaringan meristem sekunder atau kambium menyebabkan pertambahan diameter batang. Berikutnya jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan perkembangan dari jaringan meristem yang terdiferensiasi sehingga memiliki bentuk dan fungsi yang tetap. Sel-sel yang terdapat pada jaringan permanen sudah tidak aktif membelah. Kemudian jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, dan daun. Sel epidermis terdiri atas selapis sel rapat dan berdinding tebal. Fungsi epidermis adalah sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Epidermis termodifikasi menjadi trikoma dan stomata. Stomata merupakan celah pada epidermis daun. Stomata tersusun atas dua sel penjaga yang biasanya berlainan dengan sel epidermis di sekitarnya. Fungsi stomata untuk pertukaran adalah gas. Kemudian trikoma berfungsi macam-macam. Pada akar untuk menghisap air dan mineral, pada daun untuk mengurangi transpirasi, dan pada batang sebagai pelindung. Jaringan dasar. Parenkim disebut juga jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Parenkim tersusun atas banyak sel parenkima berdinding tipis. Antara sel satu dengan sel lain terdapat ruang antar sel. Fungsi parenkim bermacam-macam. Pada daun membentuk mesofil daun. Mesofil daun tersusun atas parenkima, palisade, dan bunga karang. Kedua jaringan tersebut berfungsi sebagai proses fotosintesis, terutama palisade karena mengandung banyak klorofil. Sedangkan fungsi parenkim pada batang dan akar adalah sebagai tempat cadangan makanan. Tumbuhan memiliki dua jaringan penguat atau penyokong, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim merupakan jaringan yang memberikan kekuatan yang sifatnya sementara pada tumbuhan. Sedangkan kolenkim terdapat terutama di bagian tepi batang yang masih muda pada jenis pohon besar atau pada batang tumbuhan herbal. Pada daun kolenkim terdapat di bagian tepi helai, tangkai, atau tulang daun. Berikutnya sklerenkim merupakan jaringan penguat permanen. Sel-sel sklerenkim mengalami penebalan dinding yang tebal dan merata. Penebalan dinding ini mengandung lignin dan selulosa yang berlapis-lapis sehingga akhirnya mati. Sel sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu serat dan sel batu. Serat berbentuk benang panjang. Sel batu macam bentuknya dan berdinding keras, misal tempurung kelapa. Jaringan pengangkut tersusun atas pembuluh-pembuluh yang berfungsi mengangkut air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu xilem dan floem. Xilem atau jaringan pembuluh kayu tersusun atas sel-sel memanjang yang sudah mati. Sel tersebut saling menyambung membentuk suatu pembuluh. Pembuluh ini mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju daun. Berikutnya floem atau jaringan pembuluh tapis, terdiri atas sel-sel hidup berdinding tipis. Floem berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, agar kalian memahami. Dengan berakhirnya tayangan video tadi berarti usai sudah pembahasan materi tentang struktur organisasi kehidupan. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi materi-materi terbaru selanjutnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.